Di antara kabut pagi dan bisikan angin gunung, berdiri sebuah bangunan tua berarsitektur kolonial yang menjulang sepi di tengah hutan pinus. Itulah Rumah Sakit Pagar Dewa, rumah sakit yang konon sudah berdiri sejak zaman pendudukan Jepang. Cat temboknya yang mulai mengelupas dan jendela-jendela kayu berderit setiap kali angin berhembus, menyimpan kesunyian yang tidak biasa, seolah-olah bangunan itu menyerap suara-suara manusia yang pernah mendiami lorong-lorongnya. Pemuda itu bernama Bawono, berusia 26 tahun, mahasiswa pascasarjana arsitektur yang penuh cita-cita. Hidupnya berubah seketika setelah kecelakaan motor di jalur pegunungan. Ia dilarikan ke rumah sakit terdekat, dan nasib membawanya ke tempat itu, Pagar Dewa. Kondisinya cukup serius. Trauma kepala ringan, fraktur di bahu kanan, dan yang paling mengganggu, gangguan penglihatan sementara. Dunia terlihat buram, kabur, seakan diselimuti kabut, persis seperti suasana rumah sakit itu sendiri. Namun sejak hari pertama ia dirawat, ada satu sosok yang selalu membuatnya tenang, seorang perawat muda yang merawatnya dengan sabar dan kelembutan luar biasa. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Suster Rita. Wajahnya cantik klasik, seperti aktris film hitam putih zaman dulu. Senyumnya tipis tapi menenangkan, dan rambut hitam panjangnya selalu rapi. Ia selalu datang menjelang tengah malam, tanpa suara langkah, hanya muncul begitu saja di ambang pintu kamarnya. Kadang ia duduk di samping ranjang, membacakan doa atau hanya menatap Bawono dengan mata sayu. "Aku tahu kamu sakit, tapi kamu akan baik-baik saja," ucapnya di suatu malam. "Aku akan menjagamu di sini." Setiap malam, Suster Rita datang. Dan setiap malam pula, Bawono merasakan rasa aman yang aneh, seperti berada di bawah lindungan seseorang yang telah lama dikenalnya. Bahkan aroma khas bunga melati selalu mengiringi kehadirannya, wangi yang menempel di udara bahkan setelah ia pergi. Namun keanehan mulai terasa ketika Bawono menyebutkan tentang Suster Rita kepada dokter jaga dan perawat lain. Suster Rita, yang semalam jaga, yang rambutnya panjang dan suka bawa aroma melati. Mereka hanya saling berpandangan, lalu tertawa kecil seolah Bawono sedang bercanda. "Mas Bawono, rumah sakit ini nggak punya perawat bernama Rita," kata seorang suster senior. "Lagi pula, siapa yang sempat masuk ruangan Anda tengah malam? Semua suster ada di bangsal utama." Bawono terdiam. Jantungnya berdegup pelan. Tak percaya. Lalu, siapa yang selama ini membacakan doa untuknya setiap malam? Siapa yang menggenggam tangannya dengan lembut dan menepuk bahunya dengan bisikan penghiburan? Dan yang paling mengusik pikirannya, mengapa setiap kali Suster Rita datang, hawa kamar menjadi dingin, sangat dingin, seperti dari dunia lain? Sejak malam pertama, kehadiran Suster Rita menjadi rutinitas yang Bawono nantikan. Ia seperti cahaya di tengah kegelapan kamarnya yang lembab dan dingin. Tak pernah sekalipun Rita absen datang. Selalu tepat pukul 2 dini hari, ia muncul di sisi tempat tidur, duduk tenang sambil membelai rambut Bawono dan membisikkan kata-kata lembut. Namun semakin hari, kehadirannya terasa ganjil. Kadang suaranya bergetar, seperti menangis di sela senyuman. Terkadang Bawono terbangun dan melihat Rita berdiri di pojok ruangan, membelakanginya, bergumam sendiri dalam bahasa yang tak ia pahami. Wajahnya tetap cantik, tapi ada kesedihan yang merayap dari sorot matanya. Kesedihan yang dalam, kuno, dan dingin. Pagi harinya, seorang suster muda bernama Rina yang sedang bertugas menukar infus memperhatikan Bawono yang murung. "Kamu kelihatan kurang tidur, Mas. Masih mimpiin suster itu?" tanyanya setengah bercanda. Bawono mencoba tertawa, walau hanya berpura-pura. Dia bukan mimpi, dia nyata. Suster Rita datang setiap malam. Dia nyata, bukan cuma mimpi. Suster Rina mendadak diam. Wajahnya berubah. "Mas, maaf kalau saya lancang. Tapi, sejak saya kerja di sini,
Sudah 2 pasien sebelumnya bilang hal yang sama tentang Suster Rita. Mereka semua yakin betul dirawat oleh perawat cantik berambut panjang. Dan semua dari mereka. Ia menggantungkan kalimatnya. Bawono menatap tajam. Semua dari mereka, apa? Rina menelan ludah. Nggak lama kemudian kondisinya drop. Satu bahkan meninggal mendadak. Jantungnya berhenti waktu tidur. Padahal sebelumnya stabil. Ketegangan merayap ke tengkuk Bawono. Napasnya mendadak berat. Malam berikutnya, Bawono mencoba terjaga. Ia menahan kantuk, berharap bisa berbicara lebih jauh dengan Suster Rita. Ketika jam menunjukkan pukul 2 tepat, suhu ruangan mendadak turun drastis. Napasnya terlihat di udara. Lampu ruangan berkedip sebentar, dan lalu padam. Dalam gelap, suara langkah pelan terdengar. Lalu, seperti biasa, sosok Suster Rita muncul dari bayangan lorong. Tapi malam itu berbeda. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Matanya menatap kosong, dan ada tetes darah di ujung seragam putihnya. Ia tidak bicara, hanya duduk, lalu tiba-tiba menangis perlahan. "Bawono, kamu harus pergi dari sini," bisiknya di antara isak tangis. Bawono menggigil. "Kenapa? Apa yang terjadi di sini?" Tapi Suster Rita hanya menunduk. Tubuhnya mulai bergetar, dan ketika ia mengangkat wajahnya kembali, separuh wajahnya tampak hangus, seperti terbakar atau dicambuk panas. Suasana membeku, dan di luar kamar, samar, terdengar suara sepatu tentara dan jeritan perempuan dari lorong rumah sakit yang gelap gulita. Pagi harinya, Bawono bangun dengan tubuh menggigil dan keringat dingin membasahi sekujur badannya. Napasnya masih terengah, seperti habis berlari kencang yang panjang. Di sekelilingnya, alat medis masih menempel seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas meja dekat tempat tidur, tergeletak setangkai bunga melati segar. Padahal ruangan itu selalu terkunci di malam hari. Ketika dokter jaga datang memeriksa, Bawono memaksa bertanya, "Dok, saya serius. Suster Rita itu nyata. Tadi malam dia menangis. Dia bilang saya harus pergi dari sini." Lalu, wajahnya berubah. "Dok," separuh wajahnya hancur seperti disiksa. Dokter itu hanya menatapnya penuh iba. "Mas Bawono, kamu mengalami trauma. Dan mungkin efek samping dari obat penenang juga. Bisa jadi itu halusinasi tidur. Sleep paralysis istilah medisnya. Kita tingkatkan dosis relaksanmu ya." Bawono tahu itu bukan halusinasi. Semuanya terlalu nyata. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia memaksakan tubuhnya yang masih lemah untuk berdiri. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Suster Rita. Ia ingin jawaban. Dengan langkah terseok, ia berjalan keluar kamar, menyusuri lorong-lorong gelap rumah sakit Pagar Dewa, mencari ruang arsip yang pernah disebut Suster Rina. Lorong-lorong sunyi itu seperti labirin. Lampu redup menggantung dari langit-langit tinggi. Bayangan panjang bergerak di dinding, mengikuti setiap langkahnya. Saat ia melewati lorong sebelah timur, lorong yang sepi dan jarang digunakan, ia melihat sebuah ruangan kecil dengan tulisan pudar di atas pintunya. Arsip tahunan tidak dipakai. Dengan jantung berdegup keras, ia mendorong pintu itu perlahan. Berderit nyaring. Di dalam, debu menari-nari di udara. Rak-rak tua berisi berkas usang. Bawono mencari-cari dengan mata liar, hingga akhirnya menemukan satu map tua berlabel Data Medis 1943, Unit Perawat Darurat. Tangannya gemetar saat membuka halaman-halaman lapuk itu. Di sana, hampir tersembunyi di antara lembaran lusuh, ada foto hitam putih seorang perempuan muda berseragam suster zaman Belanda. Rambut panjang, wajah teduh,
senyum tipis. Nama, S.R. Margarita, Rita, Kartanegara. Tahun dinas, 1942-1943. Catatan, dinyatakan hilang saat pendudukan Jepang. Diduga dibunuh karena menyembunyikan tawanan. Jenazah tidak ditemukan. Bawono terduduk lemas. Tenggorokannya tercekat. Di balik map itu, terlipat rapi, ada potongan berita koran tua bertanggal 12 Maret 1943. Perawat muda ditemukan tewas mengenaskan di ruang operasi bawah tanah Rumah Sakit Pagar Dewa. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan berat. Diduga kuat dilakukan oleh tentara pendudukan Jepang setelah ia ketahuan menyelundupkan obat untuk tawanan perang. Seketika, lampu ruangan berkelap-kelip. Udara menjadi beku. Dan dari belakangnya, terdengar suara pelan. Sekarang kamu tahu, kenapa aku tak bisa pergi. Bawono berbalik. Suster Rita berdiri di ambang pintu. Seragamnya berlumur darah. Matanya merah berlinang derai tangis. Bawono terpaku. Tubuhnya kaku seperti disambar petir. Suster Rita berdiri di ambang pintu ruang arsip dengan tubuh bersimbah darah. Wajahnya separuh cantik seperti biasa, dan separuh lagi hancur. Kulitnya terkelupas seperti daging disiram air mendidih. Dan di lehernya terikat benang kawat berkarat yang tampak membekat di kulitnya. Kenapa kamu mencari tahu? Suara Rita terdengar jauh, seperti dari dalam sumur. Kamu belum siap melihat apa yang sebenarnya terjadi di sini. Siapa yang membunuhmu? Tanya Bawono dengan suara parau. Rita melangkah masuk. Setiap langkahnya membuat suhu ruangan turun drastis. Kabut tipis menyelimuti lantai. Aku dibunuh oleh mereka yang dulu memakai seragam. Seragam penjajah. Tentara Jepang yang menduduki tempat ini. Mereka menyiksa orang-orang, termasuk aku, hanya karena aku menolong. Katanya dengan mata yang kosong namun dipenuhi luka sejarah. Tiba-tiba, dari rak belakang terdengar bunyi gemuruh. Rak logam itu bergerak sendiri, membuka sebuah celah tembok tersembunyi. Di baliknya, lorong batu sempit membentang gelap. Bau amis dan besi tua menyengat dari dalamnya. Rita berbalik menatap Bawono. Ikuti aku. Kau harus lihat tempat di mana aku mengembuskan napas terakhir. Meski otaknya menjerit agar lari, kakinya malah melangkah. Seakan ada kekuatan yang menyeretnya masuk. Mereka menuruni lorong sempit. Hanya diterangi nyala lentera kecil yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dinding lorong itu penuh coretan bahasa Jepang dan bercak darah tua yang sudah menghitam. Di ujung lorong, mereka tiba di ruang bawah tanah yang penuh peralatan medis karatan. Di tengahnya, sebuah meja operasi tua berlumur noda kering. Disinilah aku, diikat, disayat, dipaksa menyerahkan nama-nama tawanan yang aku obati diam-diam, bisik Rita. Tiba-tiba, lampu padam total. Lalu, terdengar suara sepatu bot berat. Dar. Suara cambukan. Dar. Suara jeritan perempuan. Dar. Bayangan-bayangan tentara Jepang tiba-tiba muncul di dinding ruangan. Hologram neraka dari masa lalu. Mereka mencambuk, menyeret, dan memukuli sosok perempuan yang mirip Rita, dalam seragam putih yang berlumuran darah. Rita berteriak, seakan hidup kembali di dalam adegan penyiksaan itu. Ia menatap Bawono dengan mata membara. Bawono, aku terjebak di sini. Arwahku terikat pada tempat ini karena tak pernah ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang mendengarkanku. Bayangan tentara mendekat ke arah mereka. Suasana menjadi kacau. Lentera meledak. Lorong bergetar. Dinding-dinding seakan-akan runtuh. Dan lalu, sebuah tangan tentara Jepang menembus bayangan dan mencengkeram bahu Bawono. Teriakannya membelah malam.
Bawono terbangun di ranjang rumah sakitnya sendiri. Nafasnya tersengal-sengal. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat, dan pelipisnya terasa nyeri. Lampu kamar menyala terang. Terdengar langkah kaki suster lalu lalang di luar. Semua tampak kembali normal. Tapi ada yang berbeda. Ia menoleh ke meja samping tempat tidur. Bunga melati itu kini menghitam, layu seketika, seperti terbakar dari dalam. Hawa dingin samar masih terasa menggantung di ruangan. Pintu kamar diketuk pelan. Masuklah Suster Rina, membawa tablet rekam medis. Mas Bawono, Anda pingsan semalaman. Kami temukan Anda di dekat ruang arsip yang sudah ditutup sejak puluhan tahun lalu. Kenapa Anda bisa sampai ke sana? Tanyanya cemas. Bawono menatapnya lama. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, dia menunjukkan tempatnya dieksekusi. Di ruang bawah tanah. Meja operasi berkarat. Ada lorong di balik rak arsip. Suster Rina mengernyit. Lorong? Rak arsip? Tapi, kami sudah periksa tempat itu pagi ini. Tidak ada lorong, Mas. Tak ada celah apapun. Cuma rak tua dan debu. Bawono terdiam. Tapi, aku melihatnya. Aku ada di sana. Aku mendengar suara tentara. Aku lihat dia disiksa. Rina melangkah pelan mendekat, lalu meletakkan sesuatu di pangkuan Bawono, map kuno yang penuh debu. Ini ditemukan di lantai saat kami bawa balik ke kamar. Kamu yakin gak pernah menyentuhnya sebelumnya? Bawono membuka map itu perlahan. Halaman pertama bertuliskan nama yang membuatnya menggigil. Sr. Margarita Kartanegara, perawat gawat darurat, 1942. Ada foto yang sama seperti yang ia lihat dalam mimpi atau penglihatannya semalam. Namun kali ini, di sudut bawah foto ada tulisan tangan pudar. Maafkan aku tidak bisa menyelamatkan semua nyawa. Tapi aku harap, suatu hari nanti seseorang akan menyelamatkan kisahku ini. Bawono menatap tulisan itu lama. Ada getaran dalam hatinya. Ia tahu semua yang ia alami bukan mimpi. Ia bukan sedang berhalusinasi. Malam itu Bawono menulis panjang tentang kejadian itu dalam buku catatannya. Nama Suster Rita, apa yang dilihatnya, bagaimana ia disiksa, dan rahasia kelam rumah sakit Pagar Dewa yang selama ini tersembunyi dalam dinding-dinding tua. Ia berjanji akan mencari cara untuk membuka kembali ruang bawah tanah itu dan memberi Suster Rita satu hal yang belum pernah ia terima, yaitu pengakuan dan keadilan. Beberapa minggu setelah keluar dari rumah sakit Pagar Dewa, Bawono kembali ke lokasi itu. Kali ini bukan sebagai pasien, melainkan sebagai peneliti. Ia membawa kamera, catatan, dan tekad. Ia sudah menyerahkan laporan tertulis tentang lorong bawah tanah dan kasus hilangnya Suster Rita ke Dinas Kebudayaan daerah. Namun tidak ada satupun pihak yang menggubrisnya. Mitos rumah sakit tua, kata mereka. Cerita pasien stres. Yang lain menertawakannya. Tapi Bawono tahu, ia tidak gila. Ia kembali ke ruang arsip. Rak logam itu masih berdiri. Ia mengetuk-ketuk dinding di belakangnya. Kosong. Kemudian ia geser secara perlahan. Dan untuk sesaat hanya tembok. Tak ada celah. Tak ada pintu rahasia. Namun ketika ia memundurkan langkah dan menoleh keluar jendela, ia melihat sesuatu. Di taman kecil di belakang rumah sakit, seorang wanita muda berambut panjang berdiri menghadap ke arah matahari sore yang mulai tenggelam. Bajunya putih bersih. Tak ada noda. Wajahnya damai. Senyumnya hangat. Itu Suster Rita. Tapi kali ini, ia tidak berdarah. Tak ada bekas luka. Tak ada wajah separuh hancur. Ia tampak tenang. Seperti seseorang yang akhirnya bisa beristirahat. Sebelum menghilang perlahan dalam sinar jingga senja, ia menatap Bawono dan mengangguk.
Satu anggukan kecil yang dalam. Sebagai ucapan terima kasih. Sebagai perpisahan. Setelah itu gangguan di Rumah Sakit Pagar Dewa perlahan berhenti. Tidak ada lagi pasien yang mengaku melihat suster di tengah malam. Tidak ada lagi bunga melati yang muncul tanpa sebab. Dan ruang arsip itu akhirnya ditutup secara permanen karena bangunannya dianggap rapuh dan tidak aman. Bawono menerbitkan tulisannya dalam bentuk esai di jurnal arsitektur sejarah. Artikel itu tak terlalu populer. Tapi ia tak peduli. Karena ia tahu kisah Suster Rita sudah disampaikan. Dan yang paling penting, seseorang akhirnya percaya. Kini, setiap kali mencium aroma melati, Bawono akan berhenti sejenak, menutup mata, dan mengucap pelan, "Terima kasih telah menjaga saya, Suster Rita." Di kejauhan, angin berembus lembut. Dan mungkin, hanya mungkin, seseorang menjawab dengan bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah disentuh oleh arwah penuh kasih yang hanya ingin dikenang.